Oke, selamat sore semuanya. Em, Terima kasih sudah hadir di acara webinar University of Glasgow. Sambil menunggu beberapa teman-teman lain yang masih antri masuk, em, kalau saya boleh tahu nih yang sudah hadir, boleh tulis di chat box ya. Ada yang sudah daftar di Glasgow dan sudah diterima, yang udah dapat LOA ada? Boleh ditulis di chat box. Belum ada yang masuk. Nah, belum ada yang daftar ya, atau belum dapat LOA ya, atau udah ada yang daftar lama tapi belum dapat penerimaannya. Belum daftar, oke. Nanti segera daftar, jangan lupa. Masih bingung cara daftarnya? Saya belum daftar, segera. Belum daftar, oke. Terus ada lagi, eh, belum daftar, masih rencana. Boleh. Masih cari-cari info lanjut. Oke, di sini sudah saya kumpulkan orang-orang Glasgow-nya. Ada yang mencari supervisor. Wah, berarti PhD nih. Belum sempat submit, terus keburu expired. Ya udah, nanti saya bikin nggak expired. Kalau ada supervisor yang mau bimbing saya, mau. Boleh. Tergantung nanti topik risetnya apa. Glasgow ada beasiswa nggak? Potongan sekolah ada. Beasiswanya ada, tapi kalau akan lebih banyak nanti dari LPDP ya, kalau yang full atau chevening. Terus masih menyiapkan dokumen Pak Hendra. Oh ya, ini siapa nih? Mbak Pitan. Oh ya, oke. Baik, terima kasih banyak. Hari ini, sore ini saya ditemani dengan teman-teman dari University of Glasgow dan Kaplan. Di sini ada Shona dari University of Glasgow, kemudian ada Miss Angel dari Kaplan, kemudian ada Pak Alvin dari University of Glasgow yang base-nya di Indonesia. Sedikit banyak, kalau saya boleh perkenalkan, University of Glasgow terletak di kota Glasgow di Skotlandia. Kota yang menarik sebetulnya untuk dikunjungi. Saya ke sana berkunjung, melihat kotanya sangat menarik, aksesnya mudah, naik bus gampang, mau naik pesawat dari Indonesia bisa, mau berenang dari Indonesia juga bisa, cuman lama sampainya ya. Nah, terus kalau bicara mengenai ranking popularitas, semua sudah tahu ya mengenai University of Glasgow. Mereka memang salah satu universitas top yang ada di Inggris dan bahkan mereka masuk dalam top ranking juga di dunia. Kaplan adalah penyedia program foundation bagi teman-teman yang ada di SMA. Kalau kita dari SMA di Indonesia ingin melanjutkan S1 di Inggris, kita harus melalui tahapan yang disebut dengan foundation. Pasti sudah pernah dengar ya. Foundation ini dilaksanakan di dalam kampus di Glasgow. Kemudian setelah itu kita setelah 1 tahun, nggak sampai 1 tahun sebetulnya, hanya kurang lebih 9 bulan programnya, setelah itu kita langsung masuk ke S1-nya di University of Glasgow. Foundation-nya ada beberapa bidang, jadi tergantung kita nanti mau kuliahnya apa. Dan sekarang ini banyak sekali teman-teman yang bertanya, kalau saya kuliah misalkan electrical engineering, saya tuh jadi apa? Kalau saya kuliah mengenai science, saya nanti jadi apa? Lantas, berkembang dari semua pertanyaan yang ada, kita buat webinar hari ini untuk menjawab seluruh pertanyaan. Mungkin tidak semua terjawab, tapi paling tidak secara garis besar, kita akan memberikan jawaban dan mencerahkan teman-teman semua. Demikian juga untuk tadi ada pertanyaan mengenai apakah bisa, kalau ada supervisornya mau. Ya, kita memang sedang banyak membantu beberapa rekan-rekan dosen, akademisi yang ingin melanjutkan program PhD di Inggris. Kita membantu menghubungkan dan mencarikan supervisornya di Inggris. Ya, dalam hal ini di University of Glasgow. Proses mendaftar seperti apa juga akan nanti kita jelaskan juga. Presentasi pertama nanti akan dibawakan oleh Miss Angel, bicara mengenai jalur pathway tadi.
lantas disambung dengan Pak Alvin mengenai program master dan general information dari Glasgow yang membahas semua mengenai beasiswa dan segala macamnya. Dilanjutkan oleh nanti Shona untuk berbicara mengenai how in brief ya, tidak detail sekali karena nanti detailnya kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai PhD di University of Glasgow itu bagaimana, prosedur, proses pendaftaran segala macamnya juga termasuk mengenai riset proposalnya. Di akhir nanti presentasi, kalau saya melihat sepertinya ada yang menanyakan bachelor, ada yang menanyakan PhD, ada yang menanyakan master. Kita akan buatkan breakout room. So, Shona, we will make a breakout room at the end of the presentations. So I'll split those who will be asking about bachelor, foundations, and everything else. They can go to the bachelor room, while the other one, you'll be with Alvin to cater all questions about master and PhD. Ya. Jadi kita akan membuat 2 room, nanti teman-teman bisa memilih mau masuk ke yang mana, ya. Kemudian sebelum kita mulai presentasi pertama, mohon dipastikan mic-nya semua sudah di silent dan pertanyaan nanti diberikan di menjelang akhir-akhir presentasi ya, supaya kebaca. Kalau dikirim dari awal nanti begitu ada yang bertanya semuanya ketutup. Jadi nanti saja dikumpulkan dulu, dicatat dulu. Untuk bertanya boleh dikirimkan ke chat box, dan daftar absen juga nanti kita akan kirimkan terakhir untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan e-certificate-nya. Di sini kita mulai presentasi pertamanya dari Miss Angel ya, silahkan. Makasih Pak Hendra, selamat sore semua, sore menjelang malam. Seperti Pak Hendra udah introduce, nama saya Angel, saya dari Kaplan International Pathways, dan salah satu partner kita adalah University of Glasgow. Nah, saya akan share screen, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, saya akan jelaskan briefly siapa kita, kenapa butuh pathway ya. Nah, jadi Kaplan adalah partner dengan University of Glasgow. Nah, Pathway Course ini apa sih? Seperti yang tadi Pak Hendra udah jelaskan, Pathway Course ini adalah sebenarnya preparation untuk university study. Ya, apalagi untuk teman-teman yang sore ini mungkin adalah anak-anak SMA dari kurikulum nasional, ya. Nah, University of Glasgow dan kebanyakan university di Inggris yang ranking-rankingnya tinggi itu tidak menerima kurikulum nasional Indonesia. Jadi diperlukan yang namanya pathway, atau mungkin kalian lebih familiar kalau saya pakai term foundation. Nah, kalian butuh foundation untuk menjembatani gap antara kualifikasi kalian yang di Indonesia dengan University of Glasgow, ya. So that's where we come in. So we actually try to close the gap supaya kalian masih punya kesempatan untuk belajar university yang rankingnya tinggi seperti Glasgow. Jadi sekilas mengenai Glasgow, ini nanti akan diulas lebih dalam lagi sama Pak Alvin dari University of Glasgow. Kalau secara ranking itu sudah no doubt, Glasgow ini rankingnya sangat tinggi. Dia 4 tertua di English speaking world. Kemudian dia juga adalah member dari Russell Group University. Kalau mungkin teman-teman belum terlalu tahu Russell Group, mungkin kalau di Amerika ini dibilangnya Ivy League, kalau di Australia bilangnya Group of 8, kalau di UK kita bilangnya Russell Group University, ya. Nah, ini adalah profil-profil student yang biasanya memilih University of Glasgow. So over the years, what I have found is student yang milih University of Glasgow adalah student yang memang adalah high achievers academically, ya. Dan mereka ini student-student yang karena high achievers, of course dia mau university yang rankingnya tinggi. That's why they choose University of Glasgow, ya. Kemudian juga karena mereka milih Glasgow because it is a very very safe city, ya. Bahkan slogan di Glasgow adalah people make Glasgow because everybody is just very friendly. From the day saya landed di Glasgow, mereka sangat-sangat friendly. Immigration officer itu biasanya menakutkan. Tapi waktu saya mendarat di Glasgow, immigration officer-nya itu, "Hi, good morning, how are you?" dengan smile gitu ya. Jadi memang very friendly city ya. Jadi banyak sekali orang yang sampai di Glasgow itu merasa they feel so welcome there. Oke, kita akan masuk ke area
di mana student-student dari SMA itu bisa memilih jurusan-jurusan. Kita ada sekitar 60 jurusan dari foundation yang bisa progres ke University of Glasgow. Ya, memang ada beberapa jurusan yang Anda tidak bisa lewat foundation. Kalau nggak bisa lewat foundation, berarti gimana? Kalau dari nasional, unfortunately nggak bisa diterima, ya. Jadi biasanya untuk yang tidak ada jalur foundationnya, Anda harus dari A-level atau IB hanya untuk bisa apply ke direct entry ke Glasgow. Itu jurusan seperti law atau medicine, kedokteran, itu tidak ada pathway foundation-nya. Jadi student-studentnya itu harus yang sudah A-level atau harus yang sudah IB dan juga harus memenuhi syarat masuk di University of Glasgow. Tapi kalau dilihat dari area yang ada di layar ini, yang kita cover sebenarnya cukup luas, karena ada sekitar 60 jurusan yang bisa diambil dari jalur foundation. Mulai dari engineering, ya, humanities, ada juga maths, social science, ya, economic, computer science, medical science. Kita akan ulas beberapa, karena tadi seperti Pak Hendra udah bilang, session hari ini adalah kita mau explore jurusan ini karirnya apa. Jadi mungkin kalau yang untuk S2, S3, mungkin saya udah tahu mau ngapain ya. Jadi kalau untuk anak-anak SMA, mungkin sometimes wonder, kalau saya ambil jurusan ini nanti gimana ya. Jadi saya akan ulas beberapa, karena nggak mungkin kita ulas 60 jurusan, ya, ntar waktunya habis, ya. Nah, ini adalah popular degrees. Popular ini berarti apa yang sering diambil di University of Glasgow. Jadi ada business and management, kebanyakan anak Indonesia memang sangat tertarik untuk ngambil jurusan bisnis. Kemudian yang kedua adalah sport science dan nutrition. Ini adalah jurusan populer tapi not so popular in Indonesia. Karena memang ini adalah jurusan yang nggak common untuk anak Indonesia, ya, tetapi mulai picking up. Yang ketiga, electronics dan electrical engineering, ini triple E ini sangat-sangat high ranking di University of Glasgow, dan prospek karirnya itu pun sangat bagus. Next adalah politics atau international relations, mungkin lebih familiar. Dan yang last adalah computer science, ya. Computer science ini sangat-sangat booming, ya, apalagi sejak pandemik ini. Terus terang computer science ini very high in demand, ya. So kita lihat satu-satu. Pertama, saya gabungkan antara computing science dan software engineering. Kenapa saya gabungin dua ini? Karena di Glasgow 3 tahun pertama untuk modul yang diambil antara computing science dan software engineering ini adalah sama, ya. Dia akan mulai dari computer science, kemudian akan mempelajari tentang Python language, ya. Kalau ada yang tertarik dengan computing, maybe you guys know Python language itu apa. Jadi ini adalah bahasa yang dipakai dalam programming. Kemudian tahun kedua itu akan di-cover Java language, ya. Nanti tahun ketiga juga sama, masih itu akan mengcover unit-unit yang mengenai basic-basic daripada programming. Sesudah itu tahun keempat, kalau Anda lebih ke software atau lebih computing, itu akan ada research project yang membedakan, jadi mau lebih projectnya ke computing atau lebih yang ke software, ya. Biasanya kalau software ini akan building software, membuat software, ya. Nah, karir prospeknya apa? Sebenarnya karir prospeknya sangat-sangat luas. Ini adalah data-data yang di-pull oleh University of Glasgow sendiri, ya. Jadi alumni kita udah pernah kerja di area apa aja sih? Jadi karena tahun pertama itu memakai Python language, ada juga yang bekerja di Python developer, ya. Ada juga ke software developer, software engineer, bahkan sampai data analis dan juga financial services. Kenapa financial services? Karena ini banyak sekali software-software yang dibikin memang untuk finance, ya, untuk financial management. Bahkan ada banyak sekali orang yang S1-nya ambil computer science, S2-nya dia akan move on to data science, ya. Jadi ini possible career, tapi of course it doesn't stop here, ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa cuma bisa yang di sini, yang di layar yang Anda lihat. Bahkan banyak sekali sebenarnya yang bisa Anda explore. Bahkan bisa masuk ke gaming pun bisa masuk, ya. Dan companies bisa Anda lihat di layar, ini semua adalah big names. Yahoo, Amazon, JP Morgan, BBC ini media, ya.
Jadi ini semua adalah companies yang student dari Glasgow udah pernah kerja di sana. Nah, electronics dan electrical engineering, this is actually kadang anak Indonesia mungkin tidak terlalu tahu artinya apa ya. Kadang dibilangin, Miss ini belajar alat listrik ya kayaknya ya. So ini bukan alat listrik. Jadi ini lebih ke instrumentation ya. Jadi kalau untuk instrumentation ini sebenarnya diajarin sampai ke digital technologies. Gimana kita build digital instruments ya, kita build mobile phone misalnya ya. Nah kemudian karirnya kemana? Banyak sekali anak SMA yang mikir kalau ngambil electrical engineering, saya bekerjanya di bagian yang listrik-listrik aja ya. Actually no. Electronics dan electrical engineering ini dipakai di sangat-sangat luas industrinya. Makanya saya put the list goes on and on. Karena aerospace. Kenapa? Pesawat itu juga pakai electronics dan electrical, bukan cuma aeronautical engineers aja, ya, karena dia punya hydraulic system yang membutuhkan electronics dan electrical engineer. Otomotif, mobil itu punya braking system, ya, braking system itu apa? Untuk remnya itu, dia butuh electronics atau electrical engineer. Jadi banyak sekali karir yang Anda bisa explore kalau ngambil electronics dan electrical engineering ya. Dan makanya saya tulis itu listnya ini banyak banget, sebenarnya banyak banget karir yang bisa dieksplor sebagai electronics dan electrical engineer. Bahkan ini lagi high in demand untuk electronics dan electrical engineer karena basically this degree can take you anywhere ya. Dan makanya companies yang udah hire lulusan dari Glasgow seperti McLaren ya, Jaguar Land Rover, of course you guys would know these are automotive companies ya. Move on to the business and management. I think the name pretty much explains itself bahwa untuk business dan management ya akan belajar tentang bisnis. Meskipun ini business dan management, di tahun pertama Glasgow di university akan tetap mengajarkan untuk finance juga. Karena ada basic core units yang tetap harus diambil, karena it is impossible kita mau run bisnis tapi kita nggak tahu financial sektornya itu apa ya. Tahun kedua itu akan lebih mengajarkan ke human resource management-nya, okay? Dan of course career wise, I think for business and management, you know pretty much bahwa students yang ngambil ini bisa end up being a manager, bisa juga masuk ke berbagai industri ya, karena of course semua industri itu butuh people yang punya good management skills ya. Next, sport science and nutrition, ini adalah satu jurusan yang mungkin agak dilihat sebelah mata di Indonesia karena mungkin nggak banyak yang tahu ya, ini sebenarnya apa ya. Jadi ini bukan belajar tentang jadi guru olahraga ya. Nah, memang ada fisiologinya ya, karena memang ini sangat bagus untuk karir karena kita belajar juga biologinya. Biologinya kita belajar tentang human anatomy juga ya. Saya pernah masuk ke salah satu lab untuk sport science dan it is amazing. Mereka mengukur kecepatannya pelari dilihat dari pakaian yang dia pakai. Jadi itu diukur semua kecepatannya, apakah pakaiannya itu menghambat atau enggak. This is a very good karena sekarang itu more and more people are more conscious about health ya. Itu udah pasti ini perlu ya. Even waktu saya olahraga, personal trainer saya, istrinya ini S3 untuk sport science. So, the wife biasanya akan counseling dengan kita what do we need ya, diukur dari beratnya. Jadi, karena istrinya punya S3 di sport science, istrinya ini akan mendesain program ya. Mungkin kalau untuk orang kurus, kamu nggak boleh terlalu banyak aerobik, kamu butuh untuk muscle building. Akan diatur programnya seperti apa ya. Dan of course, ini juga karirnya ini sangat banyak sebenarnya ya. Kadang-kadang orang mikir, aduh nanti jadi guru olahraga lagi ya. So, ini bukan jadi guru olahraga ya. Jadi kamu bisa move on to health promotion ya. Bisa jadi nutritionist, lifestyle consultancy, this is something yang lagi very, very booming ya. Lifestyle consultancy karena people lebih health conscious ya. Dan people want to look good ya. Jadi pasti mereka selalu nyari orang yang punya knowledge di bidang ini. Politics and International Relations sangat-sangat menarik karena even though saya bukan background politics, tapi setiap ada webinar tentang bidang ini saya selalu suka ikut karena it is very very good.
Dan di Glasgow ini salah satu adalah jurusan yang memang lumayan populer untuk level S1 sampai S2 ya. Nah, ini belajarnya bahkan tentang caranya tentang politics, mereka ada compare juga dari negara satu ke negara yang lain. Rejim politiknya itu gimana sih? Bahkan mereka mengeksplor political minds of orang-orang yang dari zaman dulu seperti Aristotle atau Machiavelli. Ini semua akan dieksplor ya. Mereka akan eksplor juga bagaimana satu decision itu dibuat di dalam satu negara ya. Political minds behind that itu apa? Ya, bahkan ada satu webinar yang saya pernah ikut on international relations and politics. This was very very interesting karena mereka explore untuk terorisme, ada di balik pikiran orang teroris itu sebenarnya apa ya. Jadi of course this is very very interesting. Nanti karirnya kemana? Ada students yang kepengen jadi memang diplomat ya, ada yang kepengen NGO ya, ada yang mau ke charity sector, international organizations ya. My friend dia actually went on to do international relations because dia pengen bekerja di United Nations ya, because fathernya dia dulu adalah dirjen untuk food di United Nations, and then she went on and did this degree supaya dia pun mau bekerja di United Nations. Oke, itu tadi saya sekilas ulas, and then kita masuk untuk routes. Gimana sih anak SMA yang kepengen ke Glasgow? Kalau kalian dari SMA pengen ke Glasgow, kalian akan mulai dari foundation. So di Glasgow, di Scotland, sistem S1-nya itu 4 tahun. Kalau di UK atau di Inggris itu 3 tahun. Glasgow ini sama seperti Indonesia. Ya, jadi 4 tahun S1-nya. But if you have done your foundation, foundation is considered as year 1. So once kalian finish foundation, you'll progress on to year 2, year 3, and then 4. Jadi bukan berarti, aduh saya harus nambah setahun lagi dong jadi 5 tahun. Enggak. Jadi mulainya dari foundation, moving on to year 2, 3, and 4. Ya, jadi total tetap 4 tahun. Nah, kenapa di college itu keuntungannya apa? College itu tetap di dalam kampus. College-nya itu ke Glasgow International College. So it is located inside University of Glasgow. Smaller class sizes, this is very very important karena kalian kalau misalnya student yang biasanya bahasa pengantar sehari-harinya bukan English, maybe you want smaller class sizes di mana gurunya lebih memberikan attention ya. Jadi karena dia tahu audiensnya dia ini bukan mother tongue-nya bukan English, jadi dia akan ngomongnya itu lebih pelan karena dia tahu ya audiensnya ini dari non English speaking background ya. Nah, foundation ini nggak lama, paling singkat itu 8 bulan ya. Dan biasanya anak Indonesia itu ambil yang 8 bulan aja udah selesai dan you move on to year 2. Nah, modulesnya ini 5 to 10 modules ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian ini seperti yang saya jelaskan di awal, juga Pak Hendra jelaskan, ini adalah membuka opportunity untuk anak-anak Indonesia yang dari kurikulum nasional yang kepingin belajar di University of Glasgow. Untuk anak-anak yang ngambil A-level dan IB, of course this gives you a second chance. Kalau kalian punya nilai untuk masuk ke requirements direct entry to Glasgow itu nggak terpenuhi. Karena Glasgow itu biasanya untuk A-levels, they ask for AAB atau AAA, and then IB points 36 and above. So some students, I think sometimes they miss the entry requirements, but afraid not, karena masih ada second chance. You can study through the college, ya, lewat foundation, kemudian ke second year. Progression dari foundation, Anda hanya perlu achieve nilai antara 50 sampai 60%, tergantung dari major yang Anda ambil apa, untuk bisa keterima di second year di Glasgow, University of Glasgow. So, setiap hari tatap muka di kampus itu saat di foundation 4-6 jam, ya. Ini di luar self-study time, ya. Jadi di luar Anda bikin assignment, tugas, ya. You have to manage your own time. Kemudian juga no UCAS necessary. So once you already enroll into the foundation program, you do not need to fill out an application for UCAS because waktu Anda udah meet progression requirements, you will be automatically transferred to the University of Glasgow. Nggak usah lagi masukin aplikasi lewat UCAS, ya. Foundation kita bagi dari kedua area, yang satu untuk business and social sciences, dan yang satu adalah science dan engineering.
saya udah highlight 2 subjek yang compulsory untuk 2 stream ini. Jadi student harus ngambil English untuk academic purposes atau EAP, kemudian extended project. And then if you are going for business and social sciences, you will choose 3 of this. And then for science and engineering, depending on your major, ini akan dibantu oleh academic advisor saat enrollment, ya. Jadi don't worry, kalian nggak usah mikir, aduh nanti saya bingung dong milihnya yang mana ya, kalau misalnya saya pengen biomedical engineering, ngambilnya yang mana? Nggak usah takut, during orientation kita ada academic advisor yang akan bilang, oh kamu ngambil ini, butuhnya nanti ambil subjek ini, ya. Nah, ini untuk pre-masters, kalau ada di sini teman-teman yang mungkin dari diploma 4 yang kepengen langsung ke master, atau dari lulusan non-honors degree, mungkin 3 years degree like Australia and it is non-honors and you wanna study at University of Glasgow, we do have pre-masters. It is sort of like the same as foundation, but this is foundation for masters. Dan durasinya sama, 8 bulan pre-masters and then 1 year of masters. Nah, ini adalah persyaratan untuk masuk ke foundation. So basically ini sangat achievable. Karena KKM kita di sini 75. So basically you only have to meet your KKM untuk keterima di foundation. Nah, kemudian kita butuh yang namanya UKVI IELTS. So UKVI IELTS is not regular IELTS. Kalian bisa hubungin tim IBEC untuk find out more gimana caranya saya bisa mendaftar untuk sit for UKVI IELTS, ya. Location, Glasgow from London. So, kalau kalian terbang dari London, it's only an hour, ya. Tapi kalau kalian mau naik train from London to Glasgow, it's about 4 hours and a half, ya. Oke. Campus facilities, ini semua dari library, shops, banks, cafe, student unions, available on campus. Dan since day one, kalian foundation student, kalian udah bisa pakai semua facilities yang ada di University of Glasgow. Jadi ini semua available to both foundation and University of Glasgow students. Kita juga menyediakan pre-arrival support, airport pick up, ya, welcome week. Ini di mana welcome week kalian akan dikasih letter untuk buka bank account, akan diajarin kalau misalnya lagi sakit cari dokter kemana, ya, ini semua akan kita guide. Oke, ini saya ada taruh ancar-ancar biaya untuk foundation, ya. Ini mulainya dari 18 ribuan sampai 20 ribuan. Main intake kita sama dengan University of Glasgow. So for the UK, most of the universities akan masuk di bulan September. Ini adalah main intake. Nah, tapi untuk foundation kita buka juga ada di January, ya. Jadi students can choose whether they want September atau January intake. Tadi mungkin saya sekilas lihat ada yang nanya scholarship, ya. Seperti Pak Hendra bilang, kalau untuk full scholarships, we don't provide full scholarships for foundation. So for foundation, we have 1,000 to 2,000 pound scholarships. This will depend on your academic results dan juga UKVI results-nya kalian. Untuk progression, ini progression yang untuk ke University of Glasgow. Of course, each year ini akan berubah-ubah. Biasanya mereka hanya pilih 1, ada yang 3, ada yang 7 top performers dari Glasgow College yang akan ke University of Glasgow. Ini akan automatically granted kalau memang kalian within the top 3 atau the top 7 students. Accommodation juga on campus, as you can see, Franklin Point or the Globe. These are the 2 accommodations available for international students untuk foundation, ya. Untuk anak-anak yang di bawah 18 tahun, kita akan taruh di the Globe, ya. It is very close, 5-minute walk to campus. So basically, kalian nggak usah lagi bayar untuk public transport. So meals are not included. Kalian tetap harus masak, ya, karena kalau beli terus mahal. Jadi kalau bisa grocery shopping terus masak sendiri itu lebih bisa untuk hemat uang jajan. Ini saya udah taruh cost kira-kira untuk 2 terms 8 bulan akomodasi itu berapa, ya. Ini costnya udah termasuk listrik, utilities, air, gas, ini udah termasuk, internet juga udah termasuk. Yang nggak termasuk itu cuman makan, ya. Ini ada rough guides, estimasi untuk cost berapa yang harus kalian sediakan untuk tuition fee, untuk admin, untuk buku, ya.
kemudian untuk akomodasi. Biasanya kalau untuk Glasgow, kita sarankan student itu punya akses ke 1.000 pound per bulan untuk biaya hidup. Biaya hidup ini mengcover akomodasi, makan, uang jajan, transport ya di 1.000 pound per bulan. Itu aja dari saya. Ini ada email saya. If you have any questions or you want to contact me after this webinar today, please do email me and I'm more than happy to answer your questions. Thank you, Pak Hendra. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dari Pak Alvin ya. Pak Alvin, sudah siap? Silahkan Pak. Oke, terima kasih Pak Hendra. Selamat sore semua. Saya akan sharing untuk screen saya. Oke, baik. Jadi di presentasi yang sebelumnya yang diberikan oleh Angel itu mengcover untuk yang foundation study untuk masuk ke bachelor degree di Glasgow melalui national curriculum, dan yang sekarang saya akan lebih mengcover untuk keseluruhan, dan nanti kolik saya Shona akan lebih fokus ke PhD-nya. Perkenalkan, nama saya Alvin. Saya adalah staf University Glasgow yang ada di Indonesia, dan sedikit perkenalan dari University Glasgow. Mungkin teman-teman sudah doing some research ya sebelum event ini. Sedikit menceritakan bahwa kita didirikan di tahun 1451 dan menjadi tertua ya untuk oldest university English speaking country yang tadi juga dijelaskan. Kita juga masuk di Ancient University, masuk Universitas kuno. Untuk lokasi tadi Pak Hendra sudah jelaskan, kita berada di Skotlandia dan kita pun menjadi universitas kedua tertua di sana. Untuk student mungkin angka ini sudah tidak relevan karena pertumbuhan untuk student yang enroll di Glasgow ini cukup banyak dari tahun ke tahun. Saya pikir kurang lebih di angka hampir 40.000 sekarang. Dan juga tadi udah dijelaskan bahwa kita juga member of Russell Group yang hampir sama untuk level yang seperti ada di Australia, Group of Eight, ataupun di Amerika, Ivy League. Nah, banyak sekali memang faktor ranking yang digunakan di Indonesia, dan memang yang paling terkenal adalah yang common practices-nya adalah dari QS ranking. Jadi di mana kita memang kalau di QS ranking itu di ranking 73, tapi khususnya untuk indikator ranking yang lain yang ada di UK, mungkin teman-teman bisa lihat kita ada di 86 untuk di Times Good University Guide ranking, tetapi di tahun 2020, 2021, 2022 saya bisa bilang Glasgow berada di posisi yang sangat-sangat baik, dinobatkan menjadi University of the Year dan juga menjadi Scottish of the Year di tahun 2002, which is itu kedua kalinya. Jadi ini adalah sedikit mengenai ranking yang biasanya orang Indonesia sangat-sangat melihat untuk posisi ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kadang juga dalam pembicaraan saya ketemu student, ada yang menanyakan, emang alumni Glasgow siapa? Kan Glasgow udah cukup lama, Pak. Gitu. Ya, biasanya mereka akan familiar ya kalau saya bilang, oh Adam Smith, one of the alumni, karena ini adalah bapak ekonomi dunia. Lalu juga James Watt ya, juga salah satu istilahnya kalau di Indonesia tuh figure ya untuk yang di Industrial Revolution-nya dia, Lord Kelvin, John Leggy Bird, Joseph Lister. Nah, Joseph Lister ini cukup unik dikarenakan nama keduanya ini adalah produknya cukup terkenal di kita, yaitu Listerine. Dan kemarin ini kita terima 1 Nobel Laureate lagi sehingga overall kita mendapatkan 8. Nah, yang menarik sehubungan dengan presentasi yang tadi Angel jelaskan bahwa kita cukup baik di bidang politik, ya ternyata memang buktinya adalah Perdana Menteri Scotland sendiri, Nicola Sturgeon, itu juga alumni dari University Glasgow dan dia memimpin untuk 2 kali term posisi Perdana Menteri ini. Ya. Lalu yang lain mungkin teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ada cukup banyak orang yang terkenal. Ya. Nah, ini sedikit mengenai kampus dari University Glasgow. Jadi teman-teman mungkin tanya, oh ini kampusnya ya, gitu ya. Dan kita punya main building yang kata orang itu kayak Hogwarts Castle gitu. Suatu info juga bahwa film Ayat-Ayat Cinta 2 itu syutingnya di sini, bukan di Edinburgh. Saya mau menjelaskan itu semua. Jadi ini tempat syutingnya, dan kita juga dengan bangga bilang bahwa library-nya University Glasgow itu adalah university yang library yang terbesar di Western Europe. Dan ini adalah Fraser Building, di mana nanti teman-teman akan get involved and get contact
with all the people ya, international student support untuk hal-hal yang berhubungan dengan proses belajar dan mengajar. Dan mungkin karena kita terlihat seperti universitas tua, which is true, gedungnya seperti ini, tapi kita juga sekarang bangun kok gedung yang cukup, saya bilang, milenial ya, dan itu sudah digunakan oleh enrollment student yang kuliah di 2021. Nah, banyak juga teman-teman yang menanyakan, Pak, kalau misalnya saya mau sholat tuh gimana ya di kampus ya? Nah, kebetulan University Glasgow itu sangat mendengar untuk masalah ini dan sudah cukup lama sih sebetulnya Invetrum ini ada, dan cukup nyaman buat saya sendiri kalau emang saya harus kerja di sana untuk mencari tempat sholat, bukan dikarenakan tempatnya disediakan, ya of course kalau tempatnya kita bisa lihat, kita bisa sholat, ada tempat wudhu dan lain-lain, tapi ya memang tidak suatu hal yang aneh ya untuk kita sebagai orang muslim menggunakan jilbab atau apapun, sholat di pojokan ruangan, itu kadang-kadang justru dari manajemen Glasgow-nya nggak enak gitu, karena seharusnya kita bisa menyediakan tempat sholat yang proper. Dan ini ada di main campus, teman-teman, di main campus yang Hogwarts Castle itu, dan kita juga menyediakan di library ya, di lantai 9, jadi teman-teman nggak usah pergi ke main campus untuk sholat dari library atau sebaliknya, karena di library pun juga ada. Nah, ini college di Indonesia terminologi itu lebih ke fakultas, dan kita ada 3 kampus sebetulnya, tapi lebih yang banyak orang Indonesia itu lebih ke Gilmore Hill Campus. Ada beberapa yang di Dumfries Campus ya, untuk interdisciplinary studies. Garscube lebih ke veterinary program. Lalu, sedikit error. Oke. Nah, ini juga sedikit masalah ranking kembali, saya sedikit ulas dari program-program dentistry yang berhubungan dengan medical dan life sciences. Kita selalu mungkin di ranking 1 dan 2 setiap tahunnya sangat-sangat konsisten. Ini mungkin dikarenakan the only hospital ya yang ada di university di kota Glasgow itu attached dengan teaching hub kita. Jadi sehingga mungkin fasilitas dan prasarananya sangat terbackup sekali, dan yang sangat menarik adalah di Teaching Hub University Glasgow sendiri itu ada 5 perusahaan obat ya, yang ada di atas, lantai paling atas. Nah, ini ada beberapa accounting finance, urutan-urutannya, dan juga engineering. Dan ini berdasarkan college, nanti mungkin kita bisa lebih discuss di Q&A dengan saya. Yang cukup menarik adalah mungkin di bidang engineering, seperti yang tadi Angel katakan, sangat-sangat populer beberapa program di Indonesia. Dan juga untuk yang College of Social Science ini adalah fakultas atau college yang saya bisa katakan terbanyak orang Indonesia untuk apply, karena di situ ada Adam Smith Business School, kita menggunakan nama Adam Smith, dan Adam Smith Business School itu memiliki triple crown ya, yang diakui oleh beberapa standar Eropa, Amerika, dan juga MBA. Ada 1.000 sekolah bisnis di dunia, dan sekitar hanya 1% yang memiliki triple crown seperti Glasgow. Nah, connecting global sudah pasti kita ada beberapa koneksi dengan universitas-universitas di luar negeri, tetapi yang paling menarik adalah kita juga ada dengan UGM, Visipol, Student Exchange-nya, dan kita juga punya double degree dengan ITB dan School Business dari Glasgow untuk mengambil program MBA dan MSc. Yang menarik, tahun kemarin kita adalah kampus yang paling banyak diminati oleh teman-teman dari Indonesia yang apply atau menggunakan Indonesian International Student Mobility Award atau ISMA Scheme ya. Ini yang baru di bawah Kampus Merdeka Indonesia Jaya. Nah, subjek area untuk undergraduate, nah ini saya mulai masuk ke programnya cukup banyak, ada sekitar 700, dan ini adalah program-programnya. Teman-teman kalau emang mau cepat sambil mendengarkan presentasi saya bisa langsung scan untuk QR code yang ada di sebelah kanan. Lalu untuk UG entry requirement, ini yang direct ya, direct entry masuk ke kita, seperti yang Angel tadi bilang, ada beberapa program yang tidak bisa melalui dari root-nya foundation, mau tidak mau harus menggunakan A level ataupun IB level dan juga US, dan ini adalah standar yang ada, yang nanti bisa dilihat dari spesifik program yang mau diambil akan memiliki standar-standar yang juga memiliki level tertentu yang teman-teman harus raih. Nah, ini Glasgow International College, tadi sudah dijelaskan oleh Angel, ada foundation dan juga ada pre-master. Mungkin pre-master ini lebih ke GPA ya, GPA yang kurang ya, GPA yang kurang. Tadi saya lihat juga di chat bahwa bisa nggak lulusan dari D4 diterima? Jawabannya bisa, nanti kita
Saya akan lebih explore lagi ke depan di next slide. Nah ini dia. Jadi teman-teman kalau melihat dari program master ya atau MSc yang ada di website University Glasgow ataupun di uni lain akan melihat ada 2.1 ya, ada juga 2.2 itu apa sih maksudnya? Nggak usah bingung, ini sudah saya sederhanakan. Yang terpenting buat teman-teman adalah GPA-nya jangan di bawah 3,0 ya, dengan kreditasi universitas adalah A. Lalu usahakan juga kalau misalnya universitasnya B ya, jangan di bawah 3,3 atau 3,2, 3,3 itu masih bisa kita lihat. Ya. Terus untuk apply, tadi masih juga di chat saya bilang, saya lihat ada yang belum apply ya, apply lewat iBack ya, nanti dibantu. Yang pasti dokumennya seperti ini, akademik transkrip, sertifikat, ataupun misalnya ada yang belum lulus, masih persiapan untuk lulus di tahun ini, surat lulus sementara boleh kita gunakan. Yang terpenting adalah paspor. Paspor mau habis pakai aja dulu, yang penting jati dirinya bisa terlihat jelas. Untuk referensi juga demikian, jangan khawatir untuk Glasgow kita bisa menerima satu aja, karena kita melihat kadang dari kampus ataupun juga employer agak-agak susah, jadi teman-teman bisa memilih salah satu aja. Personal statement, jangan lupa, karena kadang-kadang di website-nya Glasgow itu tidak diminta, tapi bukan berarti teman-teman bisa melupakan ya, karena gini, di Glasgow itu beberapa program ada yang cukup sangat-sangat kompetitif, dan biasanya admission melihat kalau misalnya ternyata profil kita hampir mirip-mirip dengan teman-teman kita, personal statement ini menjadi salah satu bagian yang menjadi consideration. Jadi saya pikir walaupun di website tidak diungkapkan bahwa perlu personal statement, teman-teman siapkan aja. Toh bagaimanapun personal statement ini juga sangat membantu sampai apabila teman mau apply ke beasiswa ataupun scholarship yang lainnya, sehingga sudah mengkerucut untuk masalah rencana studinya. Ya, mungkin itu bisa membantu. Jadi mindset-nya sudah terbentuk. IELTS TOEFL seperti biasa, juga jangan lupa CV. Nah, tadi di awal kita sempat ngobrol mengenai Duolingo test. Unfortunately untuk situasi sekarang ini kita sudah anggap normal. Jadi University Glasgow tidak menerima Duolingo test untuk yang 2022 intake dan 2023. Tapi kita bisa melihat tes IELTS yang umurnya, yang validity-nya itu sampai 4,5 tahun ke belakang. Jadi cukup lumayan, bisa dibilang fleksibel ya. Oke, nah ini dia. Nah untuk PhD nanti akan dibahas lebih lanjut dengan Shona. Tetapi yang penting adalah kita harus mempunyai research proposal, karena masih banyak juga yang ketemu dengan saya pada saat dia mau bilang saya mau ambil PhD. Saya bilang research proposal udah ada belum? Masih bayang-bayang nih Pak. Gitu. Nah itu agak sulit ya untuk memulai, karena usahakan sudah ada di mindset dan dalam tulisan untuk kita memudahkan juga dalam perspektif supervisor yang kita cari. Dan IELTS jangan melihat di 6,5, di settingnya di 7, karena ini adalah syarat yang memang kita minta dan agak lebih tinggi, dan nanti Shona akan menjelaskan lebih jauh mengenai PhD dan PGR. Oke, kapan harus apply? Nah ini pertanyaan yang sering saya juga dapatkan. Yang pasti kita Oktober itu sudah buka ya, setiap tahunnya Oktober selalu buka. Dan pihak iBack itu udah hafal banget ya dengan format ini. Jadi biasanya kalau udah pernah kontak dengan iBack dan memang Glasgow menjadi pilihannya, tim-tim iBack itu seakan-akan akan menjadi project manajernya teman-teman. Dia mengingatkan ya, ayo apply. Sebetulnya karena walaupun deadline-nya di Juli 2022, tapi kembali lagi saya ingin highlight di sini, banyak program-program yang sangat-sangat popularitinya tinggi sekali. Contohnya di Adam Smith Business School ya, program-program bisnis, manajemen, atau juga di program yang sifatnya engineering, computing science. Itu ada round by round-nya teman-teman. Dan round-nya kita itu sampai 6. Ya. Dan biasanya round 1 itu kita pooling dulu semua aplikasi yang ada, lalu kita akan pilih yang GPA-nya cukup tinggi, dan kita akan keluarkan yang namanya LOA ataupun acceptance. Begitu juga seterusnya di round-round seterusnya. Jadi saya usahakan lebih cepat lebih baik, karena kan masalah kita juga punya kuota. Once kuota itu sudah terpenuhi dan teman-teman memang masuk dalam kategori profil yang cocok buat University Glasgow, dan kita tidak bisa terima. Dan bahkan juga kenapa apply lebih baik di awal, dikarenakan jangan nantinya pada saat aplikasi untuk beasiswa itu dibuka, teman-teman langsung push untuk iBack, tolong cari LOA gitu ya, atau ke push ke saya, tolong cari LOA. Itu sungguh membuat kita menderita kadang, karena terutama untuk admission yang di bawah Adam Smith Business School dan Engineering, mereka menerima aplikasi cukup banyak dan mereka sedikit
punya level expectation yang tinggi sehingga mereka memilih yang terbaik untuk bisa masuk di program yang tadi saya sebutkan. Nanti kita discuss di Q&A kalau memang ingin lebih jelas. Nah, nanti teman-teman dalam proses apply, jangan khawatir IELTS bisa belakangan ya. Jadi akademik dulu. Kadang-kadang ada beberapa student dia nunggu tuh sampai IELTS-nya lolos ya atau lulus gitu. Pas giliran lolos atau lulus kuotanya penuh jadi nggak bisa apply. Jadi apply aja dulu menggunakan akademik dokumen yang ada dan juga yang lainnya CV dan lain-lain. Teman-teman akan mendapatkan yang namanya conditional offer gitu loh. Nanti prosesnya dari conditional offer dilengkapi aja apa yang kurang. Itu akan berubah menjadi unconditional offer. Nah, dalam progres saya mengerti lah pasti akan ada semacam hiruk pikuknya ya, entah beasiswanya belum dapat, bahkan belum apply, udah apply belum ada kabar, udah awardee tapi letter of guarantee-nya belum keluar, letter support-nya belum keluar. Itu saya ngerti. Jadi usahakan pada saat teman-teman pun mendapatkan conditional, udah accept aja offer-nya dulu. Karena by system, nanti teman-teman akan lebih mudah untuk defer-nya, misalnya harus mundur ke tahun berikutnya. Ya memang tidak menjadi satu basic ya, bahwa kalau sudah bilang accept, terus mau defer, untuk next intake-nya itu bisa automatically ya, karena ada beberapa program bisa aja dari sekolah yang bersangkutan itu dia put up more higher lagi untuk entry requirement-nya. Automatically teman-teman akan di-reassess ulang sehingga harus reapply ya. Nah itu nanti tim IBEC yang akan melihat kondisi-kondisi tersebut apa yang harus dilakukan. Oke, nah ini range dari tuition fee yang ada cukup tinggi dan saya pikir yang paling besar adalah di program bisnis dan tentu medical. Saya skip dulu. Untuk S1 yang bisa langsung masuk ke Glasgow akan mendapatkan beasiswa, tapi tidak full ya, teman-teman, tidak full. Ini sifatnya partial scholarship. Kita bilangnya undergraduate excellence scholarship. Silakan di-scan kalau memang ingin melihat lebih detail selagi saya presentasi. Jumlahnya 7.000, cukup lumayan karena tahun kemarin hanya 5.000 kita naikkan dan ini 7.000 akan dipotong terus selama 4 tahun ya. Tidak perlu adanya aplikasi tambahan, ini akan automatically akan dinominasi di mana misalnya teman-teman mendapatkan nilai untuk yang international curriculum satu level di atas dari standar entry requirement-nya untuk di bachelor degree-nya ya. Dan biasanya menerima 2 minggu setelah dikeluarkannya offer, tapi kadang-kadang karena kita pembaruan sistem dan lain-lain mungkin lebih dari 2 minggu. Jangan khawatir, pada saat sudah dibantu oleh IBEC, tim IBEC lah yang akan men-follow up ini semua, baik ke admission ataupun ke saya nantinya. Nah, untuk yang postgraduate, yang master, ya khususnya yang master, kita memang memiliki beberapa partial scholarship ya untuk Southeast Asia region, ya, Indonesia termasuk. Cukup banyak pilihannya. Ada yang International Leadership Scholarship itu 10.000 pound dan ini akan memotong uang sekolahnya ya. Jadi misalnya uang sekolahnya 28.000 langsung kepotong 10.000. Lalu juga ada Adam Smith Business School Scholarship International 7.500 ya. Itu lumayan. Lalu juga tahun ini kita launching yang namanya Adam Smith Business School Challenge Scholarship. Jadi itu uang sekolahnya digratisin, di waive ya. Jadi teman-teman tinggal mikirin aja tuh uang living cost-nya aja. Nah, uang living cost itu saya bisa bilang sangat-sangat kompetitif di Glasgow. Nanti saya jelaskan mengenai living cost di Glasgow. Dan juga IBEC sendiri memiliki Adam Smith Business School Excellence Scholarship yang bisa dinominasikan oleh IBEC directly. Dan juga ada beberapa beasiswa yang memang diberikan ke region yang di mana Indonesia itu ada untuk spesifik scholarship school by school. Nah, yang untuk yang eksternal, teman-teman pasti sudah familiar, ya ada LPDP, ada juga Chevening, nah, di mana biasanya kalau melihat dari tahun 2021, mereka bukanya tuh gantian ya, pertama LPDP, baru Chevening, dan Chevening cukup fix sih untuk tanggal-tanggal pembukaan registrasinya. Lalu juga ada yang dari employer atau ministry, please bisa ditanyakan ke tempat pekerja masing-masing. Dan mungkin dari 2 beasiswa yang pertama LPDP dan Chevening, usahakan teman-teman bisa mencari informasi sebanyak mungkin karena saya sendiri dari staf Glasgow memiliki keterbatasan untuk informasi ini dan biasanya saya hanya mendengar dan mengumpulkan semua info yang ada dari student kita yang masih sekolah dan juga alumni yang dari University Glasgow. Jadi please kepo-kepo ya bahasanya sekarang.
Nah, City of Glasgow, jadi seperti yang Angel bilang, orangnya baik-baik, which is true sih, karena kita juga dinobatkan menjadi The Friendly City ya, 2 kali, 2014 dan 2021. Itu slogannya, People Make Glasgow, People Very Nice. Kita juga menjadi Center of Culture and Creative ya, di UK. Kota kita yang terbesar di Scotland, juga yang terbesar nomor 4 di UK. Besar bukan berarti mahal, itu yang terbukti di Glasgow, karena kalau teman-teman membandingkan dengan kota-kota besar, biasanya langsung angkanya tuh di atas 1.000 pound. Kita bisa bilang kalau di Glasgow itu bisa di bawah 1.000 pound, tapi tergantung lagi dengan lifestyle dari teman-teman. Kita juga punya suatu predikat City of Music ya, yang di-voted by UNESCO. Dan juga di tahun 2023 nih, mungkin supaya semangat sekolahnya, kita juga ada yang cycling antusias yang pastinya itu kita tahun 2023 itu akan ada kompetisi di sana. Lalu juga satu hal yang menyatakan kita The Friendly City mungkin dari conference climate change ya di bulan November yang lalu, di mana Presiden Jokowi juga hadir dan juga beberapa ministry juga hadir di sana, dan turns out beberapa program itu ada di University of Glasgow. Nantinya saya akan lebih explore. Nah ini dia, ini subway yang kita gunakan untuk sekolah dari tempat akomodasi kita, dan subway juga tertua ketiga, pertama Tube London, kedua Budapest, dan ketiga di Glasgow. Walaupun tua tapi aman, jangan khawatir. Ya. Terus sungguh beruntung karena subway ini melewati juga station yang dimana teman-teman bisa langsung turun dari Hillhead Station, dan itu tinggal jalan kurang lebih 5-10 menit. Di peta saya yang sebelah kanan itu saya tunjukkan University Glasgow dan ke City ya. Biasanya kan kita selalu patokannya City-nya mana sih gitu. Kalau jalan kurang lebih setengah jam, tapi kalau mau naik kereta dari Hillhead Station itu di mana Uni Glasgow itu berada, mungkin sekitar 5 menit ya, 5-7 sampai 10 menit ke Buchanan Street dan St. Enoch. Kita bisa pilih untuk turun di sana tergantung toko yang kita tuju nantinya. Nah, ini sekilas mengenai subway yang ada. Dan nah ini dia akomodasi di website kita, silakan scan kembali. Itu 990 ya, 990. Tetapi sebetulnya beberapa student saya malah bilang ini tinggi banget 990. Saya bisa hidup di angka 700 sampai 800 pound, dikarenakan beberapa bisa kita minimizing seperti di accommodation, food ya, tadi Angel cerita kalau misalnya mau masak itu jauh lebih hemat. Bahkan ada yang bisa foodnya itu sebulan antara 80 sampai 90 gitu. Terkesannya hemat, tapi bukan pelit ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Ini 4 sehat 5 kenyang. Juga ada beberapa yang bisa kita juga kurangi semacam phone dan internet, karena secara Wi-Fi pun Kota Glasgow memberikan free Wi-Fi untuk di kotanya, dan terutama di kampus unlimited ya. Mungkin kalau misalnya tetap mau gitu bisa semurah hanya 10 pound ya. Lalu entertainment saya nggak yakin setiap minggunya teman-teman bisa keluar dan melakukan entertainment, semisal makan di luar, lalu ngopi di luar gitu. Karena saya pikir dengan tugas ataupun juga sekolah yang cukup padat di University Glasgow dan fasilitas yang kita miliki, akan beralih yang tadinya sering ke kafe akan lebih sering ke library gitu. Kayaknya sayang banget kalau kita tidak menggunakan. Kurang lebih seperti ini untuk masalah living cost. Accommodation, kita ada beberapa accommodation yang undergraduate ada sekitar 7, lalu yang postgraduate ada sekitar 6. Semuanya sudah Wi-Fi included, jadi teman-teman jangan khawatir karena kadang-kadang Wi-Fi-nya termasuk nggak gitu ya. Dan kalau misalnya tinggal di accommodation kita, itu artinya untuk gym membership-nya udah included, jadi no worries nih, tinggal bisa menggunakan aja. Nah, ini sedikit map yang saya mau tunjukkan di mana sih accommodation University Glasgow. Jadi kalau teman-teman lihat University Glasgow ini sekitar di sini ya. Jadi hampir semuanya itu walking distance, paling jauh mungkin yang di Wolfson Hall ya. Tapi terakhir kita menyediakan bus untuk dari kampus ke tempat accommodation-nya. Dan juga untuk masalah accommodation ini, terutama untuk yang postgraduate biasanya akan lebih banyak melibatkan PPI Greater Glasgow untuk nanti membantunya. Tapi kalau yang untuk yang under 18, ya seperti yang Angel bilang tadi, harus ada di on campus accommodation. Ya, selanjutkan. Nah ini student life, jadi beberapa juga masuk pertanyaan ke saya, kira-kira selain belajar saya bisa ngapain aja. Banyak sih kegiatan-kegiatan yang bisa ditekuni ya, yang diikuti. Kita punya club, societies, dan macam-macam. Dan juga yang paling sering justru adalah masalah sport association, itu banyak banget orang yang bisa involve di sana.
Dan juga pastinya nggak kalah penting adalah PPI Greater Glasgow ya, Indonesia Student Association. Ini sangat membantu sekali untuk pekerjaan saya sendiri sih sebetulnya, karena mereka juga membantu dalam artian pencarian accommodation, karena mereka biasanya lebih menerima informasi terlebih dahulu daripada saya, dan biasanya mereka akan inform juga ke tim IBEC, di mana biasanya yang student-student dari tim IBEC yang diurus sebelumnya, mereka inform ke tim IBEC untuk informasi untuk yang current student sekarang. Nah, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, ini logonya PPI Greater Glasgow, teman-teman bisa lihat. Tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, ternyata PPI Glasgow itu juga membuat sebuah acara yang saya pikir cukup menarik ya untuk diikuti. Dan ini sangat-sangat support sekali untuk akademik kita yang sedang kita jalani gitu. Contohnya, ini salah satu student kita yang sedang mengambil PhD dan memang sangat pakar di human resource development. Dia lebih bisa mengutarakan kira-kira pekerjaan apa yang cocok, bagaimana caranya kita bisa interview dengan baik dan menjawab dengan benar, CV-nya mungkin harus seperti apa. Nah, hal seperti itu dibuat oleh PPI Greater Glasgow. Ini PPI Greater Glasgow yang tahun kemarin. Lalu juga kita juga mengadakan tips and trick mengerjakan disertasi ya. Ini penting sekali, dan pembicaranya biasanya adalah alumni ya dari University Glasgow, dan juga academic writing. Ini juga kita adakan acaranya. Dan juga speaking and presentation skill ya, kadang kita juga tidak terlalu fasih, dan ini benar-benar dilaksanakan oleh pakarnya dari Metro TV. Dan juga kemarin ini dikarenakan semua orang harus bekerja di rumah, PPI Greater Glasgow juga mengajarkan untuk investasi aman ya, aman di pandemi, dan juga salah satu workshop yang terakhir itu adalah berkarir di tanah air, mengapa tidak, itu juga cukup menarik buat saya. Dan tentunya Festival Indonesia ya, kita berpromosi mengenai Indonesia yang pasti, bagaimana masalah kultur dan lain-lain, dan itu dilaksanakan di University Glasgow. Yang tidak kalah penting mengenai climate conference kemarin, PPI Greater Glasgow itu dan kampus kita menjadi hostnya, dan cukup banyak VIP person yang datang seperti Pak Peter Gonta, Tuan Kamil, Pak Basuki, dan Ibu Siti Nurbaya. Itu benar-benar memberikan suatu informasi ya mengenai bagaimana climate change ada di Indonesia, dan mereka juga relate ya dengan program-program yang ada di University Glasgow. Yang perlu diingat bahwa kita juga tahun lalu kita mendapatkan adanya STEM scholarship ya for women, itu juga salah satu berkaitan dengan apa yang terjadi di Glasgow di bulan November yang lalu. Dan terakhir ada kunjungan dari Pak Sarifuddin ya untuk di kampus kita. Dan PPI Greater Glasgow itu sangat-sangat aktif, hampir sekitar 80% itu komitinya diisi oleh orang-orang yang ada di University Glasgow, yang tentunya itu juga berafiliasi dengan PPI UK. Ya, jadi bisa teman-teman lihat, ada Albert, ada Marsha, itu semua berinteraksi dengan PPI Greater UK, di mana ini sangat bagus sekali untuk masalah networking dan juga sekembalinya kita ke tanah air. Oke, sudah support seperti biasa, hampir sama dengan Angel tadi jelaskan. Kalau perlu ke dokter, kita sakit, apapun, kita juga punya career services yang selalu bisa menyediakan waktu untuk kita berdiskusi, mencari part-time job, ataupun internship, ataupun workshop, dan hal-hal lain. English language support juga satu hal yang sangat penting, karena bukan berarti teman-teman bisa memenuhi IELTS yang sudah ditentukan oleh entry requirement-nya. Kadang-kadang kita masih merasa ada sesuatu handicap ya dalam writing terutama. Silakan ikut English support-nya, dan itu adalah free. Ya. Oke, tadi hampir sama dengan Angel. Kita bisa terbang ke Glasgow karena kita punya airport internasional. Biasanya menggunakan pesawat beberapa, student saya lebih sering menggunakan Emirates. Ada juga pilihannya dengan British Airways, ada juga dengan Garuda. Yang pasti memang stopover-nya either itu di Dubai dan juga di Heathrow London. Jadi nanti teman-teman bisa lebih berdiskusi lagi dengan tim dari IBEC. Nah, ini satu hal yang cukup menarik untuk graduate route visa. Nanti juga bisa lebih discuss lagi dengan tim IBEC. Ini adalah suatu kesempatan di mana kita bisa stay and work setelah kita selesai. Untuk yang UG dan BGT itu 2 tahun ekstra, yang PhD 3 tahun. Jadi kita akan lebih membahas lagi nanti untuk di Q&A. Saya rasa itu, dan ini sedikit gambar bahwa University Glasgow punya office, di mana office ini sebetulnya kita gunakan untuk pre-departure briefing dan lain-lain. Cuma dikarenakan masa pandemik, jadi saya harus work from home. Ya, ini yang kita gunakan. Dan Pak Hendra, boleh saya pasang video nggak? 1 menit, 2 menit
Masih ada waktu kah? Silakan, silakan Pak, silakan. Oke. Nah, ini ada video mengenai University Glasgow untuk teman-teman lihat. Oke, silakan. Oke, ini konteks saya ya. Silakan email. Nanti saya akan coba menjawab untuk kurang lebih 24 jam dan mungkin lebih ya untuk sekarang ini karena kebetulan saya harus traveling terlebih dahulu. Oke, mungkin itu Pak Hendra, saya serahkan lagi ke Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvin. Tadi konteksnya bukan 24 jam ya. Jadi maksudnya dibales dalam waktu 24 jam. Kalau 24 jam ntar Pak Alvin kayak customer service. Ya, saya lagi latihan Pak sebetulnya. Okay. Right, let me invite Shona now. Okay, Shona, go ahead. Good. Oh, yeah, sorry, I have unmuted myself. I was just checking. Selamat datang, everyone. And unfortunately, that is all of my Bahasa knowledge. So I'm afraid that my section is going to be in English. So I'm going to try and explain as much as I can about studying for a PhD in general, and also give you some more information about applying for a PhD, particularly at the University of Glasgow. In terms of a PhD itself, so we quite often get asked, what is a PhD? So a PhD is a doctoral research programme, and it's the highest level of academic qualification that you can achieve. A PhD will normally take between 3 and 4 years of full-time work working towards a thesis which offers an original contribution to your subject choice. A PhD is the most common type of doctorate and is awarded in almost all subjects at universities around the world, but there are some other doctoral level qualifications that you might be sort of familiar with. So sometimes we'll have a doctoral in business or a doctoral in education, but a PhD is the most common sort of title that you'll see if you're applying for a research programme. Unlike a master's programme or undergraduate programme, a PhD is also pure research, but it doesn't mean that you'll spend all of your time studying your PhD locked away in a library or a laboratory. In fact, a PhD is a really diverse and varied qualifications with many different components. A PhD is difficult, but it's uniquely challenging. It requires at least 3 years of hard work and dedication, but it's extremely rewarding. It's your chance to make a genuine contribution to your subject area and to produce work that other researchers can and will build on in the future. In the video that Alfin showed you, you'll have seen the strapline "World Changers Welcome." And at Glasgow, we believe that our staff and students can and do change the world. And that's particularly true for our PhD students who go on to really make really groundbreaking contributions in their academia field. A standard PhD is generally split into a couple of different stages. So if we think of it over the 3-year time frame, in your first year, what you'll do in your first year is you'll generally meet with your supervisor to discuss your research proposal and agree an action plan with deadlines. You'll then complete your literature review in which you'll evaluate and critique existing works to inform your project and ensure that your research will be original. In your second year, your focus will shift to gathering results and developing your thesis, and potentially start to write chapters of your thesis.
You may also use this year in particular to present your results and ideas at academic conferences, to gain teaching experience, to collaborate with other students on similar projects, to communicate the benefits of your research to the general public through workshops, lectures, presentations, or submit work for publication in an academic book or journal. Then in your third year, that primarily involves writing up your thesis, although your research may still be in progress. Usually as you get towards the end of the third year, your research, your sort of, the fact finding should have taken place, but it doesn't always work quite as neatly as that. So you might still be tidying up some final research, but the main focus will be on writing up your thesis and submitting it as a dissertation. Once your supervisor gives you their approval, you'll then submit your thesis before you attend anything between a 1 to 3 hour oral exam to defend and discuss your thesis in the presence of a number of external examiners. In terms of the application process, a PhD is different to other university courses. So some of the courses that Alfyn and Angel have outlined have a very clear application process. There's a course that you apply for, and you apply for a seat on one of those programs. With a PhD, that's not really how it works. You're applying to show that you're the right candidate to either complete a research project that you've designed and proposed yourself, or sometimes there are set PhD studentships that you can apply for, where you would you would still be required to fill out your research proposal and show how you'd be able to meet the deliverables of that research project. Generally, it's broken down into 6 sort of key stages. So first of all, you'll identify your research area and prepare a research proposal. And I've got some information on the next slide that gives you a bit more of an idea about what we look for in a research proposal. This is absolutely the most important part of the application process. Quite often we meet students who want to apply for a PhD, but they don't have a research proposal prepared. The research proposal doesn't have to be super detailed. It doesn't have to be a mini PhD, but it has to tell us what it is that you want to research and how you plan to do that. There are also academic entry requirements that you're required to meet. So all our PhDs will require you to have a bachelor's, and most students will also already have a master's qualification, although some students will come straight from bachelor's into PhD, or maybe apply for a PhD after they've graduated from a bachelor's a few years ago and have gained some work experience and are looking to come back to academia. Each subject will be different depending on what it is that they're looking for, so make sure that you're checking those entry requirements, and that will include things like your English language requirements as well. Generally for a PhD, most universities will be looking for anything between IELTS 6.5 to IELTS 7.5 for a PhD, so again, just check out those individual entry requirements as well. It's also really important before you submit an application to identify who your potential supervisors will be. If you're applying for a set PhD project, then that will be decided for you. So if there's a PhD studentship that you're applying for, that is a project that a supervisor has already identified that they need a PhD student to work with. Those are in the minority, and most of our PhD students will need to identify their potential supervisor. The way that we do that is we have a system called Find a Supervisor, and it's essentially like a bit of a Google search engine on the university page for supervisors. So this is why it's important to have a research proposal prepared as well. So you would type in a couple of words that relate to your PhD subject, and the Find a Supervisor tool, and most universities will have something very similar, will give you some suggested supervisors who work in the same area of research that you're wishing to work in. It's then your responsibility to reach out to those people and ask whether or not they've got the supervisory capacity, the subject knowledge to supervise your PhD. That part can take a bit of time. Sometimes the first person you contact might not be the right person. They might already have enough PhD students for that year. So make sure you factor that into your application process. It can take a couple of weeks, a couple of months even, to go back and forth with the academic staff to be able to find the right person to supervise your PhD.
At Glasgow, we're very lucky. We're a really large, international, diverse university. We can supervise most subject areas, but it's important that you give us that clear information around what it is that you particularly want to research. Once you've done that, they may ask you to refine that proposal as well. So the research proposal that you've sent on to the potential supervisors to review might need some changes based on the discussions that you've had with those supervisors. So the next stage after you've identified those supervisors would be to refine that research proposal. The next stage is around funding and looking at what your funding options are. I know from Indonesia, you're very fortunate in many ways that the government is very generous with some of the PhD scholarships that they offer, but there are other funding opportunities that you might want to explore. University scholarships for PhD are very, very rare, but they do exist and are usually advertised on university websites. They're quite often advertised as studentships rather than scholarships because it's a PhD project that an academic has funding for. Again, one of the advantages of reaching out and trying to identify potential supervisors is that some of our academic staff may be aware of other pots of funding that you can apply for through Research Council grants, through external organisations. And that is something that they'll ask you as part of your application process as well, in terms of whether or not you've secured funding and who that funding is from. And then the final stage in that process is to then actually submit the application. So you can see, compared to other postgraduate top programs, undergraduate, foundation, pre-masters programs, the preparation is a lot more sort of detailed and in many ways a little bit more complicated in order to get to that point where you can submit the application directly. So in terms of what makes a research proposal, so your research proposal is an integral part of the PhD application process, and it's worth investing time and energy into it. It needs to outline the nature of your proposed PhD study and give you some indication on how you're going to conduct that research. Remember that a research proposal is about what you want to study. It reflects your initial understanding of and commitment to this high level of study. A research proposal can and should make a positive and powerful first impression, and the main purpose is ultimately for the university to assess whether or not you're a good match to our supervisors and our areas of expertise. I know sometimes people can see a research proposal as being complicated and in some ways almost an inconvenient part of the application process, but a good research proposal shouldn't be complicated. A PhD is challenging, and it's good training to work on your research proposal to help shape what you're going to do throughout your studies. Many students will actually use their research proposal throughout the course of their research to remind them what their initial sort of plans are and make sure that they're on track with that. So in terms of what we would generally look for, and this does vary slightly by university to university, and actually most universities have some really good examples and advice on their websites around what to include within a research proposal, how to structure it. But generally, these are the sort of main things that each university will look for. So first of all is a clear working title for your project. So what are you going to call it? What keywords describe your proposal? Secondly, you need to have a clear statement about what you want to work on and why it's important, interesting, relevant, and realistic. So ask yourself, what are your main research objectives? What difference do you think your research will make in the academic field you're interested in? Why does this research excite you? What research gaps will you be filling by undertaking your project? Is it an original research project? Is it filling a gap that has existed in this field? And is your research achievable in the time allocated? So 3 years can sound like a long time, but actually you need to be realistic about how much work you'll be able to do in that time. We'd also want you to include some background information and context of the area in which you wish to work, including key literature, key people, key research findings. How does your work link to the work that others have done? How would your work support or challenge the work of others? And how does your work relate to the expertise within the department of which you're applying? Think about and outline briefly the methodology and the research approach that you will take.
How will you conduct your research? Will you use existing theories, new methods, different approaches? How will you design your project to get the best results? Think about a time frame as well for your research project. So what would be the main stages of your project? What would you be expected to do in each year of your PhD? And what challenges might you encounter and how will you overcome these? And finally, to look at the sort of sources that you would reference throughout your own research and an indicative bibliography of sources that you've already consulted or that you would plan to consult. And the challenge is then fitting all of that into a relatively tight word count. So most universities will look for a PhD proposal to be around 1,000 to 1,500 words. So it is quite a short, brief document. It's not a long document, but those are some of the things that we will look for within that PhD application process. In terms of how to apply directly to Glasgow, once you've undertaken all the different steps that we've outlined, so once you've found your supervisor, you've finalised your project proposal, then you would apply through our website. You can apply directly online. And in addition to your research proposal, we'd also require you to upload your degree certificates and transcripts. And if they're not in English, then they should be officially translated. Proof of your English language tests. So as Malcolm mentioned, TESOL, IELTS, and a number of other test opportunities that we accept. 2 reference letters, usually from an academic sort of reference, and if you're in work now, usually from an employer, or if you're coming straight from your sort of master's studies, then 2 academic references. Your research proposal is mentioned, and a copy of your CV. Some programs might ask for other documents as well, so it's worth just checking individual program pages to see whether or not there's anything else that's required when you make that application. Again, at Glasgow, I mentioned we're a very diverse, very interdisciplinary university, but we have what we call our key 6 research beacons, and they include precision medicine and chronic disease, cultural and creative equalities, One Health, addressing inequalities, nano in the quantum world, and future life. And beneath these areas, there's a number of different sort of subject areas that you can sort of look to study. And again, if you have a look on our research pages, you can see where there might be set projects that already exist. You can look at some of our iPhD opportunities, so an integrated master's leading on to a PhD, as well as some of our other taught by research programs. So we do offer some master's programs that are research programs, which again, some people will look at doing in advance of doing their PhD. In terms of what a PhD at Glasgow looks like, so you can expect to have really, really strong support right from the start from a number of different staff. You'll have your main supervisor, your academic supervisor, but you'll also have a secondary supervisor. Usually your main supervisor will be from the academic field in which you're researching, and your secondary supervisor might also be from the same academic field, or it might be something related. And often one will be there to sort of help support you in terms of the academic research, and the other might be there to give you support more in terms of some of the administrative side of things. So, you know, helping you around the structure of your PhD as well as navigating life in the university. But you will have 2 dedicated academic members of staff who are your first and most important points of contact. You'll also have support from all of the support services that are available within the university, including each college where you will study has a dedicated graduate school, which is a team of staff who are solely there to support those who are on their PhD journey. Now that involves things around classes if you're looking for additional support on writing skills, but it also involves some induction activities, some networking activities. You know, they're really there to help allow you to make the most of your time as a PhD student. There's a whole variety of things that you can do to enhance your experience when you're studying your PhD that will have a positive impact on your PhD study as well. As I say, the graduate school offers a really wide range of programs where you can look at networking opportunities, professional development opportunities, conference opportunities,
as well as some more informal relaxed activities. So as a PhD is a really sort of tough and intensive program, and it's really important as part of your studies to make sure that you factor in some time to relax, to meet with friends outside of the classroom. We have a PhD garden where a lot of our PhD students will grow their own vegetables, grow their own plants, and just really sort of take time to relax, as well as coffee mornings and things as well to really try and support you through that journey. They can also help you in terms of pointing you in the direction of opportunities to gain teaching experience, how to get work published, and really just as to make the most of your time as a PhD student. In terms of costs, for those of you that are looking at self-funding opportunities for PhD, it does vary slightly depending on the subject area that you're studying. So at Glasgow, they're usually between around £20,000 to £24,000 per year. The sort of slightly lower end of that scale is for our arts and social science-based PhD programmes, and our lab-based programmes at the slightly higher end of that. You'll need to check as well, each university, each subject might have additional costs that you might need to factor in as well. So that might be some equipment costs, it might be bench fees. Usually bench fees will apply to science-based programmes, and there'll be different costs for dry labs and wet labs, and those will be clearly stated on your offer and discussed with you throughout the application process. And also there is some administrative costs. So if you need to resubmit documents, if you submit a draft of your PhD and you have to resubmit, then there can be some small administrative charges applied to that. And again, there's a lot more information on that on the website, just to give you a bit of an idea around some of the costs that are available. I mentioned around studentships and funding opportunities. They are rare, but they do exist. So again, one of the advantages of having that really well-defined research project proposal is that you stand a better chance in applying for some of those scholarships that do exist, because that will be a key part of that application process. The other thing around costs, and again, I actually took the slide out when Alfyn was talking because I noticed he had it in his session, is the cost of living in Glasgow is a lot lower than other parts of the UK as well. So we don't ever like to use the word cheap. Studying overseas, particularly at PhD sort of level, is not a cheap thing to do. It's a huge investment financially and of your time as well. But the cost of living in Glasgow being that little bit lower does mean that for many students it's more affordable to actually enjoy living in the city, to be able to explore, to eat out with friends, and to really get the most out of their time studying as well. So that was a little bit of a sort of quick overview of applying for a PhD. Hopefully that has answered some of the questions that you might have. And I think that keeps us more or less on time with the schedule for today, Hendra. So happy, I know that you're going to pop us into breakout rooms, but happy to take any questions or anything that people might have as well. Right. Thank you so much, Shona. It was actually very clear, very comprehensive. If I were students of PhD, I would definitely note down of those tips that you gave. Thank you. Now